Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Naili Zakiyah dari kelas 12 IPS Manin Sancenika Pasuruan. Untuk memenuhi ujian madrasah PPKN, kami menyajikan video mengenai pelanggaran hukum di Indonesia, di mana dalam penyelesaiannya diadili dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Permasalahan yang kami angkat dalam video ini adalah kasus Nenek Minah. Kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao merupakan kasus dalam dunia hukum yang tidak akan terlupakan. Asalnya, kasus yang terjadi 11 tahun lalu itu menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat lantaran dinilai kurang adil. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 di Banyumas, Jawa Tengah. Kasus ini merupakan kasus antara Nenek Minah dengan PT Rumpun Sari Antan atau RSA. Kronologinya, pada 2 Agustus, Nenek Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya. Kemudian ia mengambil 3 buah kakao yang jatuh di lahan PT RSA. Niatnya untuk ditanam di kebunnya. Hal ini diketahui oleh seorang mandor, dan mandor tersebut menegur sang nenek dan mengatakan bahwa itu termasuk mencuri. Nenek yang tidak tahu tentang hal itu segera meminta maaf dan mengembalikan kakao itu. Namun, seminggu kemudian sang nenek dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan pencurian dan akhirnya menjadi terdakwa. Proses peradilannya, yang pertama, Nenek Minah dipanggil oleh polisi, kemudian penyelidikan oleh kepolisian, selanjutnya penuntutan oleh kejaksaan, dan kemudian melakukan persidangan. Hasil akhir dari persidangan tersebut, yakni Nenek Minah divonis hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan, lebih tepatnya pada tanggal 19 November 2009. Dasar hukum kasus tersebut yakni pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Menurut pendapat saya, kasus Nenek Minah menimbulkan pro kontra pada masanya karena dalam kasus ini padahal Nenek Minah hanya mengambil 3 buah kakao yang jatuh. Dan itu pun tidak sampai merugikan perusahaan karena sang nenek mengembalikan kakao tersebut. Kasus ini bukanlah kasus yang besar dibandingkan dengan illegal logging di mana pelaku menebang puluhan pohon yang kemudian diperjualbelikan hanya untuk kekayaan pribadi. Jadi menurut saya, kasus seperti Nenek Minah tidak perlu dibawa ke meja hijau, mengingat tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Namun bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, di mana keputusan bisa tetap seimbang dan adil bagi kedua belah pihak, dan untuk memberikan efek jerah bagi pelaku. Dan untuk kedepannya, pemerintah diharapkan mengetatkan pengawasannya terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum lain yang menimbulkan kerugian besar. Terima kasih. Nilai moral yang dapat kami sampaikan dari kasus tersebut adalah apabila ada suatu masalah yang tidak terlalu besar dan tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pihak lainnya, maka sebaiknya diselesaikan dengan jalan damai. Tidak perlu dibawa ke jalur hukum, karena dikhawatirkan seperti kasus yang telah saya sampaikan tadi, bisa saja menimbulkan perdebatan karena suatu ketidakadilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.